tanah Indonesia yang tergadai. Bukan hoaks ya, lagi dibangun PT Kereta Api, tapi PT Kereta Api Indonesia Cina baru sekarang rezim Jokowi ada Indonesia ditambahin dengan Cina. Rakyat kecil digusur. Bukan begitu bahasanya, Pak. Kita itu mau digusur sama Cina. Kita itu mau digusur, pribumi dan Islam itu mau digusur di Indonesia. Dan itu tanahnya sudah disiapkan semua. Cikarang, ya, apa tuh namanya, Sinarland, Sumarekon, ya, itu semua sudah disiapkan. Jadi ini memang begitu. Kenapa tiba-tiba Jokowi memaksakan itu? Ya karena itu. Dan di UI kan tanggal 20. Kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum rendah. Diskriminasi hukum, tebang pilih hukum, hukum untuk kekuasaan, hilang kepercayaan rakyat, bahaya negara ini. Yang paling menyedihkan dan memprihatinkan kita bersama, apakah Republik Indonesia ini masih ada tahun 2030? Saya mungkin mengatakan, kalau saya hitungnya tahun 2025, Cina sedang membangun kekuatan bersenjatanya, berhadapan-hadapan di sana. Di mana tempatnya? Pilihannya di mana? Bukan di Syria, bukan di Irak, bukan di mana, bukan di Yemen hari ini. Tapi kayaknya geostrategi, geoekonomi, geopolitik, Indonesia akan tempat kancah konflik. Yang perlu diwaspadai bahwa Tiongkok telah meratifikasi Undang-Undang Internasional UNCLOS 82. Maka di situ sudah dibuat 6 pulau oleh Tiongkok. Yang tadi Saunggok Karang yang tidak diakui sebagai pulau. Kalau itu sudah jadi pulau dan meminta itu diakui sebagai pulau. Bagian timur, Kalimantan bagian barat, Jawa bagian utara. Ini adalah lorong jalannya domino dari utara. Bahwa teori domino Cina adalah mereka akan mulai membangun kekuatan ekonomi di negara kita. Kedua, memasukkan senjata secara ilegal. Ketiga, memasukkan orang. Sehingga logistik, amunisi mereka sudah siap. Orang datang di sana mau kirim 100 juta gampang aja, kirim sejuta mati dia isi orang terus. Yang penting senjatanya ada, logistiknya semua ada di sini. Apa yang akan kau katakan kepada Tuhanmu, wahai Rois? Apa yang akan kau katakan kepada Tuhanmu, wahai rezim? Apa yang akan kau katakan kepada Tuhanmu, wahai Ngabalin? Wahai Abu Janda? Wahai Yusuf Kala? Wahai Yakut? Wahai Nuril? Wahai Akil Sirot? Atau siapapun, apa yang akan kau katakan kepada Tuhanmu? 14 negara barat yang bukan muslim saja memprotes Tiongkok. Wahai rezim, ya, kamu pasti takut karena utangmu sudah terlalu banyak dan intervensi Tiongkok di sini sudah beranak pinak. Bahkan ideologi mereka sudah masuk ke dalam cara berpikirmu. Bahkan negeri ini sudah engkau gadekan kepada mereka. Kami dari para ulama Ahlussunnah wal Jamaah di seluruh Nusantara menyerukan kepada kita semua tentang bahaya obor, yaitu upaya penjajahan model baru dari bangsa Cina. Pada hari ini
ikut mendukung kegiatan para ulama yang menolak aktivitas atau proyek yang sudah direncanakan oleh pemerintah Indonesia, yaitu proyek POBOT. Indonesia dalam bahaya. Pemerintah gadai murah Indonesia pada Cina. Parlemen Indonesia dibungkam. Para pemirsa yang budiman, kami Berita Rakyat hadir kembali untuk Anda. Dan kami akan menyajikan sebuah informasi yang menarik. Untuk itu sebelum Anda lanjutkan, agar tidak lupa klik like, subscribe, dan share, agar kami lebih semangat lagi untuk sajikan sebuah informasi terupdate tentunya buat para pemirsa sekalian. Bagaimanakah kelanjutan beritanya? Simak selengkapnya Berita Rakyat. Bungkamnya parlemen diungkap ketika pemerintah gadai murah Indonesia pada Cina. Ini membahayakan. Keloradon. Sikap dan peran anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI dipertanyakan. Ini lantaran mereka hanya diam ketika pemerintahan Joko Widodo melakukan utang besar-besaran ke negeri Cina. Begitu kata aktivis yang juga mantan Sekjen Prodem, Satyo Purwanto, usai setuju dengan sikap Presiden Tanzania, John Magufuli yang membatalkan pinjaman dari Cina. Magufuli menolak utang Cina lantaran menganggap syarat yang diberikan tidak masuk akal dan hanya bisa dipenuhi oleh orang mabuk. Yang heran kok DPR RI selama ini nggak ada suaranya. Sementara pemerintah ngejrek nyari utangan sampai terkesan gadai murah nasib dan masa depan Republik Indonesia. Ucap Satyo Purwanto, Senin 27 April. Seharusnya kata Satyo, DPR merupakan pihak yang harus bersuara lantang atas utang yang dilakukan pemerintahan Jokowi. Apalagi, utang dalam jangka panjang dapat membebani generasi bangsa. Mestinya Komisi Pertahanan, Komisi Polhukam, Komisi Keuangan di DPR RI teriak paling kencang soal utang. Karena berpotensi menjadikan negara tersandra, bahkan terjerat utang dalam jangka panjang yang akhirnya membuat negara tidak berdaulat lagi. Ini membahayakan masa depan Republik Indonesia, tegas Satyo. DPR seharusnya teriak kencang saat pemerintah ngejrek utang ke Cina. Sikap dan peran anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI dipertanyakan. Ini lantaran mereka hanya diam ketika pemerintahan Joko Widodo melakukan utang besar-besaran ke negeri Cina. Begitu kata aktivis yang juga mantan Sekjen Prodem, Satyo Purwanto, usai setuju dengan sikap Presiden Tanzania, John Magufuli, yang membatalkan pinjaman dari Cina. Magufuli menolak utang Cina lantaran menganggap syarat yang diberikan tidak masuk akal dan hanya bisa dipenuhi oleh orang mabuk. Yang heran kok DPR RI selama ini nggak ada suaranya. Sementara pemerintah ngecek dari utangan sampai terkesan gadai murah nasib dan masa depan RI. Ucap Satyo Purwanto kepada kantor berita politik Ermol, Senin 27 April. Seharusnya kata Satyo, DPR merupakan pihak yang harus bersuara lantang atas utang yang dilakukan pemerintah Jokowi. Apalagi, utang dalam jangka panjang dapat membebani generasi bangsa. Mestinya Komisi Pertahanan, Komisi Polhukam, Komisi Keuangan di DPR RI teriak paling kencang soal utang. Karena berpotensi menjadikan negara tersandra, bahkan terjerat utang dalam jangka panjang yang akhirnya membuat negara tidak berdaulat lagi. Ini membahayakan masa depan Republik Indonesia, tegas Satyo. Berkaca omongan Presiden Tanzania, pemerintah harus buka-bukaan soal hubungan dengan Cina. Cengkeraman utang merupakan salah satu beban yang harus ditanggung seluruh anak bangsa dan dapat menghambat laju pembangunan Indonesia. Begitulah kata pakar politik dan hukum Universitas Nasional Jakarta, Saiful Anam, yang setuju dengan pernyataan dan sikap Presiden Tanzania, John Magufuli,
yang membatalkan pinjaman dari Cina. Magufuli menolak utang Cina lantaran menganggap syarat yang diberikan tidak masuk akal dan hanya bisa dipenuhi oleh orang mabuk. Menurut Syaiful, Indonesia terlalu memberi tempat spesial untuk Cina dengan berbagai cara apapun, mulai dari pembangunan infrastruktur serta memberikan akses tenaga kerja asing atau TKA. Atas dasar itu, dia menduga ada sesuatu yang mengikat Indonesia dan Cina. Saya menduga ada deal tersendiri antara Jokowi dengan pemerintah Cina, ucap Syaiful Anam kepada kantor berita politik Ermol Senin 27 April. Hal itu diyakini Syaiful lantaran melihatnya ketidakberdayanya pemerintah Jokowi dalam berhubungan dengan Cina. Bahkan bukan tidak mungkin utang yang diberikan oleh Cina kepada pemerintah Indonesia terdapat kompensasi tertentu, sehingga pemerintah tidak berdaya apalagi berhubungan dengan Cina, kata Syaiful. Dengan demikian, Syaiful mendesak agar pemerintah Jokowi untuk segera membuka data deal-dealan tertentu dengan pemerintah Cina kepada rakyat Indonesia. Selain itu, penting kiranya bagi rakyat, atau apakah hal itu benar-benar ada? Tentu rakyat ingin tahu dan mendesak kepada siapapun untuk membuka deal tertentu dengan pemerintah Cina, tegas Syaiful. Deal sangat berbahaya bagi kemandirian bangsa. Cengkraman utang menjadi salah satu beban yang harus ditanggung seluruh anak bangsa dan dapat menghambat pembangunan Indonesia, sambung Syaiful. Anggota DPR, mega proyek ibu kota negara kacau, tak perlu dilanjutkan. Anggota Komisi 5 DPR, Suryadi Jayapurnama, menilai rencana pemindahan ibu kota negara kacau, maka tak perlu dilanjutkan. Ini menyusul pernyataan berbeda dari dua Menteri Presiden Joko Widodo mengenai rencana tersebut. Kamis pekan lalu, Menteri Keuangan atau Menkeu, Sri Mulyani Indrawati, mengklaim bahwa selain anggaran infrastruktur dasar proyek ibu kota baru, Kementerian PUPR mengalihkan alokasi belanja modal ke biaya untuk menyiapkan rumah sakit. Dari total anggaran belanja modal Kementerian PUPR 120 triliun rupiah, sebagian sudah dialihkan. Salah satu proyek yakni rumah sakit khusus COVID-19 di Pulau Galang, Kepulauan Riau. Namun, hal berbeda disampaikan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono yang menyebut tidak ada satupun kegiatan dalam anggaran infrastruktur untuk ibu kota negara atau IKN pada tahun 2020. Ini karena pemindahan IKN belum ada payung hukum sehingga belum ada pengalokasian anggaran. Suryadi menilai ketidaksinkronan membuktikan para pembantu Presiden Jokowi tidak kompak mengenai rencana pemindahan IKN. Hal itu menunjukkan ketidaksiapan pemerintah mengenai rencana yang sudah dikampanyekan besar-besaran tersebut. Jangan sampai bencana ini dijadikan objek pencitraan oleh pemerintah dengan seolah-olah memperlihatkan keberpihakan pada rakyat dengan mengalihkan anggaran proyek mewah tersebut, padahal sebenarnya anggaran itu sendiri tidak pernah ada, kata Suryadi di Jakarta Senin 27 April. Politikus PKS itu lalu meminta pemerintah membatalkan rencana pemindahan IKN dan fokus pada penanganan COVID-19. Total anggaran pemindahan IKN diperkirakan sebesar 466 triliun rupiah. Sekitar 96 triliun rupiah akan menggunakan APBN yang dibagi dalam beberapa tahap mulai dari 2021 hingga 2024. Itu artinya setiap tahun sekitar RI 25 triliun digunakan untuk pemindahan IKN pada kondisi ekonomi diprediksi sedang merosot dan masih mengalami pemulihan. Sri Mulyani memprediksi pada skenario sangat berat pertumbuhan ekonomi Indonesia akan berada pada angka min 0,4%. Di saat kondisi normal saja, sebelum terjadinya wabah, pemindahan IKN menuai banyak kontroversi karena dianggap tidak memiliki dampak ekonomi yang signifikan, ucap dia. Posting foto bareng Cakrabuana Rizal Ramli. Mereka kecewa karena hidup rakyat makin susah. Tokoh nasional Dr. Rizal Ramli memposting di Twitter foto dirinya dengan Satgas Cakrabuana, DPP PDI Perjuangan.
dengan kawan-kawan Cakrabuana, ujar ekonom senior ini di akun @ramlirizal Senin 27 April. Kata Rizal Ramli, Cakrabuana saat ini kecewa dengan pemerintah Presiden Joko Widodo yang tidak mampu mensejahterakan rakyat. Dulu pendukung militan Jokowi dulu sering pakai baret dan baju Cakrabuana. Mereka kecewa karena hidup rakyat makin susah, ujar RR sapaan akrabnya. Beberapa waktu lalu, RR mengatakan meski dampak pandemi COVID-19 telah memukul perekonomian Indonesia, peluang untuk bangkit kembali tetap masih ada. Syaratnya, tim ekonomi harus memiliki terobosan secara nyata yang mampu menggairahkan kembali perekonomian rakyat. Terima kasih telah kunjungi channel ini. Kami hanyalah sebatas menginformasikan, Andalah yang memutuskan.